diundang sama Sakala hotel yang di Tanjung tuh, Hotel Sakala. Nah, dia seorang biksuni, pendeta Nadlung gitu loh. 9 tahun dia ngiasi, 9 tahun dia bermeditasi. Dia bisa baca pikiran, gerakan pikiran kita, apa latar belakang kita, dari mana kita dan seterusnya, dia bisa baca gamblang seperti dia baca buku gitu. Sampai begitu dia dianugerahkan gitulah. Lalu datanglah dia ke ini, diundang. Beliau bercerita begini. Jadi orang-orang lahir itu karena karmanya. Bisa ketemu sama guru itu pasti memiliki karma yang cukup. Ikut mendapatkan undangan, karmanya juga ada, tapi belum tentu berminat kalau memang belum evolusi jiwanya ada. Kadang-kadang dia datang tapi pikirannya jauh-jauh, belum tentu di situ. Dia datangnya itu terpaksa karena ikut-ikut gitu. Ada juga yang di sana dia berusaha mendengarkan tapi dia tidak mengerti karena karmanya ada tapi belum cukup untuk menerima pengetahuan. Ada juga yang di situ mendengarkan, mengerti saat itu, tapi setelah itu lupa. Ada yang mendengarkan, mengerti saat itu dan paham saat itu, tapi belum bisa melaksanakan. Ada yang mendengarkan, bisa dia memahami, bisa, lalu dia mengerti dan dia bisa menerapkan. Nah, itu pasti karmanya sudah sangat luar biasa sebelumnya. Jadi oleh sebab itu kita walaupun ada kesempatan orang-orang mau diajak gitu, bahkan gratis pun belum tentu dia mau. Nah, kalau kita misalkan sedang berevolusi itu jangan menyamakan dengan yang lain. Yang banyak menemukan kadang-kadang misalkan yang satu sudah berevolusi pengen yang begini-begini gitu, tapi yang satu istrinya atau suaminya misalkan gitu nggak pernah mau, ngapain belajar gitu-gitu, mungkin pelajin gitu kan. Nah, jangan aja-ajakan, karena yang namanya spiritualitas itu berhubungan langsung dengan karma kita. Jangan yang lain jadi penghambat. Jadi untuk kita melakukan atau berevolusi kejiwaan kita itu tidak bisa dengan aja-ajakan. Makanya zaman dahulu tuh kan tinggalnya gue ya, pasing ganggu, pasing ben aja amule gitu, pasing ditangisi dan seterusnya gitu. Nah, tiang setelah di gunung tahun 2016 itu baru yang dipaparkan oleh Allah. Karena di zaman yang sekarang ini tidak gampang kita untuk untuk kita bisa sendiri, itu tidak gampang. Untuk kita bisa mengerti dan dimengerti orang lain itu tidak gampang. Kadang-kadang kita lahir, yang lain itu justru jadi penghambat, bukan pendukung kita untuk berevolusi. Tujuan kita lahir kan ya, kalau kita Bali dibilang moksartam jagat itu ya sisi dharma, mencapai kebebasan moksa saat kita masih hidup ini, dikatakan begitu. Ini masih ada yang di sana beli? Ya, cuma segini aja. Segini aja. Ini dekat-dekat lagi sini. Sini muterin sini. Ini maksudnya lampu apa deh? Untuk ngekam pemaparannya malu. Ya. Nyoba meditasi kan mas ya. Ya. Oke teman-teman, sebelum kita berlatih ya, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan meditasi, untuk apa, bagaimana dan seterusnya gitu. Apa aja sesana niraga, sesana kita, sila atau tata laksana, supaya
perjalanan kita menuju kesunyian, menuju kebahagiaan, menuju ketenangan rohani, supaya jiwa kita itu halus dan murni, kembali satu dengan jagat raya ini. Pelajaran meditasi yang baik itu bukan tentang kesidian, bukan tentang kesaktian, karena sangat banyak yang berharap seperti itu justru tidak mengalami kemajuan, dan mereka yang belajar seperti itu justru masih membutuhkan tentang kebebasan jiwanya. Ketika mendengarkan Dharma Wacana berkenaan dengan Atma Jnana, Brahma Widya, tentang kejiwaan, tentang Atma gitu, walaupun mereka sudah meninggal, dulu sudah pernah sakti, sudah pernah hebat gitu. Nah, di kala-kala yang seperti itu mereka itu bisa hadir mendengarkan juga pemaparan-pemaparan begitu, karena hanya ketika kita mengambil wujud sebagai manusia ini baru kita bisa berevolusi. Kalau sudah jadi ide betara sing sedang berevolusi, apa titahnya, apa kodratnya, cuma itu saja yang bisa dilaksanakan. Ketika kita jadi manusia, kita masih bisa terus menerus kita belajar sampai kita kembali murni, sampai kita bisa manunggal dengan itu Sang Yang Widiwasa. Nah, setelah manunggal, disitulah baru ada konsep-konsep tidak lahir lagi, moksa dan seterusnya gitu. Oke. Nah, kita mulai dengan kata meditasi. Sebenarnya meditasi ini sudah tingkat 7 kalau kita bicara meditasi. Di kitab suci kita itu dinyatakan sebelum meditasi dan samadhi masih ada 6 lagi sebelumnya yang harus kita pelajari, yang harus kita biasakan, yang harus kita latih. Malam ini kita akan membicarakan berkenaan dengan perilaku-perilaku yang mendukung ke arah kemurnian jiwa kita, ke arah meditasinya kita. Kita diberikan karma indria. Apa saja karma indria kita? Kita memiliki tangan, memiliki kaki, kita memiliki dubur, kita memiliki kemaluan, dan kita memiliki mulut. Ada 5 karma indria ini yang kita harus jaga, yang kita harus latih dia supaya perilakunya baik. Karena pada dasarnya kita berlatih meditasi itu didukung semua oleh karma indria kita dan jnana indrianya kita. Jadi yang pertama itu kita diajarkan untuk melatih ini. Bagaimana kita melatih? Kita melakukan tindakan apa saja, jangan menyakiti melalui tangan kita, jangan menyakiti melalui kakinya kita, jangan menyakiti melalui kemaluan kita karena nafsu misalkan, jangan menyakiti melalui mulutnya kita, karena antara atma, artinya setiap atma dalam wujud-wujud ini itu ada kita di sana. Oleh sebab itu ketika kita menyakiti siapa saja dan apa saja, itu sama dengan kita menyakiti diri kita. Perjalanan spiritual kita pasti akan terganggu ketika kita melakukan karma-karma yang kurang baik. Karma-karma itu menjadi belenggu dan menjadi pengikat. Mereka yang karma-karma buruknya terlalu banyak, pasti gangguan kehidupannya semakin banyak. Dia tidak bisa menenangkan pikirannya, bahkan fokus untuk 1 detik pun tidak bisa. Nah, oleh sebab itu
perilaku kita yang berkenaan dengan karma indria ini. Tangan jangan gunakan untuk menyakiti, jangan digunakan untuk mencuri, jangan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Begitu juga mulutnya kita, jadi jangan digunakan untuk berbohong, karena ketika kita berbohong banyak hal yang akan terganggu, bahkan suara-suara lembutnya alam pun kita nggak bisa dengar, karena mulut kita sering berbohong. Telinga kita jadi bebal, ya, banyak dibohongi juga. Ketika kita banyak diam, makanya ketika meditasi orang-orang banyak diam gitu. Orang-orang rohaniawan bicaranya sebisa-bisanya terbatas, karena setiap ucapan itu menghabiskan energi. Nah, setiap energi yang habis pasti akan kembali ke alam dunia ini, yang artinya penuh sakit dan penderitaan. Jadi konsep yang pertama ini, siapkan diri melalui perilaku yang baik. Itu baru perilaku karma indrianya kita. Tangan gunakan dengan baik. Kalau bisa, misalkan kita memberi, kita berbagi, kita merangkul, kita mengasihi yang lain. Kata-kata kita dengan lembut, mengajak yang baik, menenangkan, jangan berkata kasar, dan seterusnya gitu. Nah, itu baru perilaku yang berkenaan dengan karma indriya kita. Lalu ada yang lebih dalam dari situ yang bisa menjaga ketenangan pikiran kita, kedamaian hatinya kita. Melalui indera-indera kita ini kita menangkap, kita melihat dengan mata, lalu pikiran kita memunculkan persepsi. Nah, supaya tidak keruh jiwa kita akibat dari persepsi-persepsi yang kurang baik ini, jangan mendengarkan yang kurang baik, jangan mengucapkan yang kurang baik, jangan melihat yang kurang baik, lalu jangan mengendus problema-problema orang. Jangan juga kita belajar untuk mengecap hasil karya kita. Dan belajarlah untuk berserah. Jadi tadi apa? Kita coba ulas tentang karma indriya. Kita gunakan tangan untuk berbagi, jangan menyakiti, untuk merangkul, memeluk, menyayangi, dan seterusnya. Kita gunakan kaki kita untuk melangkah, nolong orang jika ada yang membutuhkan, jangan belajar malas. Kita gunakan dubur, kemaluan kita sesuai dengan fungsinya dan sewajarnya. Kita gunakan mulut kita, jangan menyakiti melalui kata-kata kita. Lalu yang kedua yang disebut dengan jenana indriya. Jenana ini yang akan mempengaruhi kejiwaan kita. Lihatlah yang baik-baik. Kadang-kadang kita melihat yang jelek, lebih mudah kita mengukir yang jelek. Ketika kita lebih mudah mengukir yang jelek atau memperhatikan yang jelek, itu karena yang jelek masih banyak ada di dalam diri kita. Kalau kita banyak ada yang baik di dalam diri kita, dan ketika kita melihat yang jelek, maka kita akan melihat perspektif yang berbeda dari yang jelek ini. Karena tidak ada yang disebut jelek di dunia ini. Hanya di dunia manusia baik buruk itu ada. Sesuatu yang jelek atau yang kita anggap kurang baik ini semata-mata karena perspektif kita sempit.
kita tidak bisa melihat perspektif yang lebih luas. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mau melakukan apa saja tentang ketenangan pikiran, kedamaian perasaan kita harus awali melalui tubuh kita ini, baik itu karma indriya maupun jenana indriyanya. Jenana indriya juga ada 5, jadi ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, apalagi mulut ini ya termasuk pengecap ya. Nah, pengecap yang dimaksud dalam hal halusnya bukan tentang rasa makanan, tapi pengecap dalam hal apapun yang kita lakukan, apapun yang diucapkan tentang kita. Ketika kita berharap hasil di situ, misalkan kita melakukan sesuatu, nanti kita berharap pujian, itu kita pengen mengecap pujian, kita pengen mengecap hasil, mungkin upah, kita pengen mengecap imbalan, kita pengen mengecap lebih dihargai dan seterusnya gitu. Nah, pengen mengecap ini walaupun kita berkarya, kita melakukan, kita berat rasanya di sana. Ketika kita menginginkan yang seperti itu, maka satu akan menimbulkan karma baik dan karma buruk, dan kita akan terbelenggu olehnya. Lalu yang kedua, ketika kita melakukan yang seperti itu, maka pikiran kita akan kehilangan kedamaiannya. Karena kehilangan kedamaiannya, maka rasa bakti kita ikut hilang. Karena rasa bakti kita hilang, maka kita tidak lagi satya wacana atau menepati kata-kata kita jadi tidak berarti. Walaupun kita sering-sering misalkan unasice jadi sangyang widiwase, tapi seakan-akan ucapan kita hanya sebatas duniawi saja bisa didengar gitu. Ada pertanyaan? Jadi malam ini tolong dicamkan itu karma indriya dan jenana indriya. Ada yang mau bertanya? Kita belum menyentuh meditasinya, baru pemaparan yang mendukung kita untuk meditasi. Ada yang mau bertanya? Oke. Tadi kita jangan mendengarkan yang kata-kata yang tidak enak apabila mereka mengucap kita di depan kita. Terus untuk menyikapi hal yang demikian itu, apakah kita diam, apakah kita harus respect terhadap itu? Ya, ingat yang tadi disampaikan. Ketika kita satu sudut yang dinilai, misalkan ada sudut yang jelek, kita dibilang kurang baik, mungkin dari sesuatu yang menyebabkan orang lain menilai kita kurang baik, tapi kita masih memiliki 359 sudut yang baik gitu. Karena baik dan tidak baik relatif, maka ketika yang seperti itu terjadi dan kita tahu tentang diri kita, tidak perlu bela diri. Tidak perlu kita membela diri, karena dengan membela diri kita akan memancing kekacauan pikiran kita dan kekacauan orang yang menilai. Karena penilaian ini akan memancing ruwa bineda yang sangat relatif. Jadi ketika yang seperti itu terjadi, ingat bahwa yang dinilai itu hanya satu sudut dari 360 derajatnya kita. Nah, memang kapan kita bisa sampai apatis seakan-akan gitu kan, dinilai begitu. Seperti anak kecil yang misalkan bilang kita bodoh, apakah kita akan marahi anak kecil itu? Lalu kita banting dia karena dia bilang kita bodoh? Tentu kebodohan itu ada di dalam dirinya kan. Kita bisa menilai itu sesuai dengan yang kita miliki.
Jadi kalau ada orang lain menilai kita jelek, itu karena kejelekan itu ada di dalam dirinya. Belum tentu yang dinilai itu akan dibilang jelek. Yang dibilang jelek itu belum tentu jelek. Mungkin karena tidak paham, bisa juga dibilang jelek. Mungkin karena dia tidak mengenal kita, bisa juga dibilang jelek. Nah, supaya kita tidak kacau pikiran kita, lalu ucapan kita juga tidak kacau, kita supaya tidak mengecap karma di sana. Jadi ketika ada yang mengatakan kita jelek, ucapan terima kasih supaya kita tidak berutang. Minta maaf kalau kita dikasih tahu dibilangnya jelek, atau diam. Tersenyum saja kalau kita tahu misalkan yang disampaikan itu baru sebatas kecil yang dia tahu. Jadi diam saja, biarkan apapun yang disampaikan. Sangat banyak juga bahkan guru-guru besar seperti Yesus sampai disiksa lalu disalib, dipakaikan kawat berduri di kepalanya, lalu ditusuk lagi dia. Di zaman-zamannya Sri Saitanya dulu, beliau adalah titisan Sri Krishna, lahir menurunkan Bhagavatam, kitab suci, salah satu kitab suci agama kita juga. Mereka itu sering dilempar ketika bernyanyi, saking ekstatiknya kayak begitu. Mereka dilempar, dibilang sesat lah, dibilang pengacau dan lain sebagainya. Tetap saja mereka mantap karena yang lain belum tentu mengerti apa yang dia lakukan. Lalu di zaman-zaman Nabi Muhammad, bahkan kotoran manusia dipakai ngelempar. Setiap zaman, jangankan kita yang masih belum jadi nabi, belum jadi resi, jadi manusia biasa seperti ini, dan kita bergaul sama orang-orang yang sangat awam. Jika ada yang seperti itu, ya belajar kita mengendalikan diri kita, jangan mengendalikan diri yang ada di luar diri kita. Ada lagi pertanyaan? Nah, sekarang kita masuk ke meditasi. Sekilas, karena kita mau belajar meditasi lepas bebas. Saya sangat paham karena dulu waktu saya masih berkarir, rasanya nggak mungkin kita akan duduk ngoyong belajar diem gitu, apalagi ngalas dan seterusnya. Terus kita juga tidak mungkin menemukan guru-guru yang bisa membimbing kita. Kita tidak mungkin juga menemukan buku-buku panduan karena saking banyaknya metode meditasi. Oleh sebab itu saya memperkenalkan ini ala saya, ala Widyananda. Bagaimana caranya supaya kita bisa berlatih di mana saja dan kapan saja, maka dibilang lepas bebas. Lepas bebas. Satu, supaya tubuh kita itu tidak mengalami kontraksi berkepanjangan akibat dari ketegangan-ketegangan jiwa kita. Supaya jiwa kita juga bisa lepas, bisa ringan, bisa bebas. Karena kehidupan kita ini selain terhimpit oleh karma-karma sebelumnya, kita juga terhimpit oleh keinginan-keinginan banyak orang. Keinginan pasangan hidup kita, keinginan anak-anak kita, keinginan masyarakat kita, keinginan berbagai macam keinginan, sehingga keinginan kita untuk bebas pun menjadi terbelenggu. Nah, supaya bisa mengambil jalan tengah, maka kita akan belajar meditasi lepas bebas. Kita bebas melakukan di mana saja, dengan postur apa saja. Jadi kalau ada yang tidak kuat duduk, silakan. Ada yang mau dengan jongkok, silakan. Ada mau meditasi di toilet, silakan.
Mau meditasi di tempat tidur silahkan, mau sembahyang silahkan, mau melakukan dengan cara apa saja silahkan. Jadi konsepnya ini bebas, tapi butuh perhatian. Nah, karena konsepnya bebas, kadang-kadang orang-orang menganggap hal itu tidak berarti. Tapi kalau dilakukan dan memahami esensinya, maka ini aplikatif untuk di mana saja dan kapan saja. Siapa yang bisa belajar untuk ini? Siapa saja boleh? Siapa saja boleh? Apakah dia harus berpuasa? Lalu apakah dia harus melakukan tapu-tapu tertentu dan lain sebagainya? Boleh kalau mau. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Paling sampainya saja agak lama. Nah, apa yang dimaksud dengan meditasi lepas bebas ini? Yang akan kita lakukan adalah kita berusaha untuk menyatakan bahwa bukan kita, bukan diriku. Apapun yang terjadi di dalam tubuh kita, kita akan menyatakan bukan diriku. Apapun yang terjadi di dalam pikiran kita, kita akan menyatakan bukan pikiranku, bukan kekacauanku. Apapun yang terjadi di dalam perasaan kita, bukan perasaanku. Konsep ini akan membuat yang pertama, kita akan shifting, kita akan memisahkan bahwa kita ini adalah saksi dari semua ini, bahwa kita ini bukan tubuh ini, bukan pikiran, bukan perasaan ini. Nah, ketika ini dijalankan terus dan semakin hari semakin kita pahami esensinya, jadi semua yang kita rasakan diri kita ini yang sesungguhnya hanya sarana diri kita. Ngerti maksudnya? Misalkan nih kita bilang sekarang mataku. Coba sekarang bilang mataku. Mataku. Kira-kira aku di mana? Oke, itu tasnya ibu, tasku. Jadi aku di mana? Tasku sih kesini, tasku. Nah, saat ini kita belum bisa memisahkan karena ku kita anggap, kalau dibilang misalkan tubuhku nih kan, kalau kita bilang ini udangku, ku di mana? Di sini. Misalkan kita bilang di tubuh ini kan, lah sekarang kita bilang tubuhku, lah ku di mana? Sini juga. Di pikiran gitu. Lah pikiranku, ku sekarang di mana? Kok di pikiran lagi? Lah ku sekarang di mana? Di mana itu ku? Kenapa di pikiran kita bilang ku? Jadi misalkan udangku, aku dan udang kan pisah kan? Handphoneku, aku dan handphone bisa nggak? Tasku, aku dan tas bisa nggak? Tubuhku, aku dan tubuh bisa nggak? Nah, saat ini kita belum memahami bahwa kita itu bukan tubuh ini. Ini hanya sarana gitu. Nah, inilah yang kita akan latih supaya kita bisa shifting dari situ. Karena tubuh, semua titik-titik-titikku ini yang membuat kita tidak damai, yang mensabotase semua ketenangan, pikiran, perasaan kita jadi muncul di situ karena ku. Kita belum bisa memisahkan antara sarana dan diri kita yang sesungguhnya. Ngerti konsepnya kan? Gitu. Jadi sekarang kita mau lepas ini semua. Kuku ini kita mau lepas semua. Sehingga kita bebas. Inilah konsep dari meditasi lepas bebas.
guru ya. Ini ya. Itu udah kunci. Itu artinya suku. Ini kan suku berarti kita harus terbelenggu dengan Nah, undang. coba seberapa banyak kita amati orang-orang yang egonya jadi tinggi karena kemelekatannya antara titik-titik dan ku. Ini yang disebut dengan aham kara. Aham itu artinya aku, kara itu karena penyebab keakuan gitu. Akhirnya ego kita muncul di situ. Jadi ini misalkan nih anggaplah waduh tas bagus-bagus gitu. Ternyata kedis lewat pejun ini gede bener kan? Ya, Karena kita menderita karena kotoran ini. kotoran. Karena ada ku yang melekat di sini gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah mulai terpisah, oh ini hanya tas, kita akan diberikan konsep pemahaman ya sebatas oh ini tas, daki tinggal bersihin gitu. Tanpa harus kita bergelora dengan penderitaan-penderitaan lainnya. Tangkap kan? Nah, meditasi memang sangat banyak, modelnya, konsepnya sangat banyak. Bahkan ketika Dewi Parwati bertanya kepada Dewa Siwa, "Oh Dewa, ajarkanlah aku bagaimana caranya mencapai samadhi, bermeditasi." Lalu diajarkanlah ada 112 konsep yang diajarkan. Dan yang beredar banyak sekarang itu adalah berkenaan dengan napas. Napas pun ada 9 jenis diajarkan. Tapi apapun konsepnya yang diajarkan itu, intinya kita belajar untuk mencari jalan di tengah-tengah yang tanpa kanan dan kiri. Gitu. Kita nggak belajar yang 112 itu, walaupun banyak berkembang seperti Vipassana, orang-orang Buddhis yang belajar meditasi. Ada meditasi objek, ada meditasi macam-macam jenis gitu. Tapi kita sekarang mau belajar meditasi yang bisa aplikatif di mana saja gitu. Nah, nggih. Sebelum lanjut, sebenarnya secara spesifik apa arti meditasi? Nah, itu udah mau yang jelaskan sekarang. Jadi tadi konsep lepas bebas sudah dipahami ya? Ya. Oke, jadi lepas bebas. Belajar kita untuk memisahkan diri kita bahwa kita bukan itu. Sehingga ketika kita misalkan sekarang mengerti konsep itu, orang-orang yang meninggal dan sampai melekat dengan tubuhnya, dia akan masih gentayangan melihat tubuhnya. Tapi ketika kita mengerti bahwa tubuh ini adalah hanya saranaku, oleh sebab itu ketika ngalin ini tubuh ini yang berfungsi, mungkin jantung, mungkin paru-paru, begitu oh cara baju misalnya buwe ini kutang mana itu kan seperti itu nantinya gitu. Jadi apapun kita nggak akan bersedih di situ. Mungkin kita kehilangan pasangan, mungkin kita akan kehilangan benda-benda, kehilangan barang, kehilangan uang, kehilangan apa saja, kita nggak bersedih di sana. Nah lalu pertanyaannya, apa itu meditasi? Meditasi adalah energi, meditasi adalah pikiran, meditasi adalah perhatian, meditasi adalah perasaan, meditasi adalah napasnya kita, meditasi adalah kesadaran kita yang kita arahkan terus menerus. Misalkan kita berpikir terus menerus, ini lagi kita pikirkan, ini lagi, sampai dia fokus dan kita mengerti esensinya. Itulah meditasi. Nangkep Pak? Jadi ada misalkan meditasi dengan wujud patung Dewa Siwa. Jadi yang pertama dia akan melihat konsentrasi, misalkan dia melihat karena kita tadi di awal kan diceritakan bahwa untuk mendukung konsentrasi kita dan seterusnya gitu, kita perhatikan karma indria kita dan jenana indrianya kita
sehingga kita tidak terganggu. Nah, ketika terganggu diarahkanlah lagi ke sini. Terganggu loncat sana, ingat utang, entah lampu belum hidup, ini itu dan arahkan dulu ke sini. Nah, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, nanti sampai antara melek sama merem sama rasanya ada gitu. Antara pikiran dan rasa kita merasakan sama. Nah, saat itu baru kita merasakan meditasi kita berhasil. Artinya kita menyadari, kita sadar di situ. Gitu. Jadi ketika kita sudah terlatih, gampang sekali. Begitu kita ada dia, begitu kita merem, ada juga dia. Kesadaran itu yang ada, bukan ya mai kemuman ini. Misalkan kita belajar tentang anggaplah gambar gitu ya. Gambar kita pandang dan seterusnya. Besok kita berharap gambar itu pindah kemana kita mau. Tapi pikiran, perhatian, kesadaran kita, perasaan kita, seperti yang 5 yang kita pelajari kan, dan napasnya kita itu ke yang sama. Nah, sekarang yang sama itu lepas bebasnya sama, walaupun objeknya macam-macam gitu, sarananya macam-macam, objeknya macam-macam. Nah, kenapa sekarang pikiran itu terus-menerus harus diarahkan? Karena pikiran itu melayani banyak hal. Pikiran kita itu melayani mata sebentar lagi lihat sana, lihat sini, liar. Belum dia melayani telinga, belum dia melayani sensasi yang ada di tubuh kita, belum dia melayani tentang rasa, belum dia melayani tentang suhu, belum dia melayani tentang sensasi sakit dan seterusnya. Sangat banyak pikiran ini melayani. Oleh sebab itu sangat susah rasanya kita untuk membuat dia fokus. Nah, bahkan guru besar di Tibet, karena zaman sekarang ini banyak sekali yang susah untuk fokus karena banyak perhatian, banyak yang perlu dipikirkan dan seterusnya. Lalu diajarkanlah dia, berapa kita punya pikiran yang sering sekali muncul, dijadikan objek. Karena apapun bisa dijadikan objek. Tapi kita yang beragama biasanya objek-objek kedewatan lah yang kita ini kan gitu. Tapi apapun objeknya nanti nemunya sama. Apapun objeknya ketemunya sama. Nah, guru besar di Tibet akan mengajarkan, oke, apa yang kau pikirkan? 1, 2, 3 sampai 10, oke, nanti terus saja. Habis ke situ, ke sini lagi, sini lagi. Habis itu sini lagi. Terus sampai kita sadar apa yang kita lakukan. Perhatian kita sampai kita nggak melihat dia pun kita udah langsung tahu ini yang begini, yang begini. Oke, ini lagi. Kita sampai hafal yang 5 apa, yang 2 apa, yang 1 apa. Nah, sampai begitulah kesadaran kita terlatihnya gitu. Nah, meditasi ini di awal tentu susah, seperti kita belajar nyetir. Ketika kita nyetir motor saja di awal-awal kan mengalami kesusahan. Mana remnya, mana gasnya, mana kapan lihat spion, kapan kita pasang rating, kan banyak sekali pikiran kita. Tapi ketika kita sudah terlatih, maka pikiran itu pun seakan-akan tidak ada dia. Karena sudah kesadaran kita yang berfungsi. Kesadaran yang berfungsi karena dia sudah terlatih. Nah, pikiran yang tidak terlatih, pikiranlah yang banyak berfungsi. Bukan kesadaran kita yang berfungsi. Nah, sekarang kita mau memisahkan antara objek-objek dan kesadaran ini. Antara benda-benda ini dan diri kita. Antara tubuh ini dan diri kita. Antara pikiran ini dan diri kita. Antara perasaan ini dan diri kita. Nah, ada pertanyaan lagi? Jadi berlatih terus-menerus. Ketika antara yang berlatih
Ini, tapi ini udah konsep samadhi ya. Antara yang berlatih, yang misalkan ini tiang berlatih, ini sebagai objek, proses tiang berlatih. Jadi antara tiang, prosesnya, dan objek. Masih ada 3. Tapi ketika sudah sama ini, tidak ada bedanya, kita akan lupa kita berlatih, kita akan lupa dengan objeknya, kita akan lupa dengan tubuh ini yang sedang berlatih. Tapi itu nggak mungkin akan dipahami sekarang sebelum kita berlatih sampai di titik itu gitu. Nah itu udah nggak ada ininya kita gitu. Ada pertanyaan lagi? Guru, intinya kalau pas kita berlatih itu kita membayangkan satu objek itu misalnya guru ya, apa misalnya yang kita suka atau yang kita ada dalam pikiran kita itu terus menerus dibayangkan gitu guru. Nah itulah yang susah. Sekarang kita ajarkan, kita belajar yang mudah, tapi harus berlatih. Karena manusia sekarang ini sangat susah konsentrasi. Duduk aja baru kini semutan. Nyebut kini nih nyambung. Nyebut ini ada. Ini ada. Terus ini jeksing tan. Gitu. Udah macam gaya berdua. Ini banyak gaya tapi. Ya kan? Ya. Nah, karena begini inilah makanya kita jadi kacau gitu. Benegak kalau itu orang-orang Buddhis itu 8 tahun dia belajar duduk saja, belajar duduk. Setelah itu karena sering mendengarkan gurunya baru jadi dicoba untuk memaparkan dharma. Setelah itu baru dia boleh memberikan dharma wacana. Gitu. Ini belajar duduk, negak kan lah aja. Makanya tiang dulu ketika tiang tahun 2016 itu buat payogan di sana. Nah udah melajang hidem, melajang negak. Itu roh jalannya melajang hidem, melajang negak. Nih, di hidem bener melajang. Padahal selama ini asalnya aluh. Rasanya gampang sekali kita meremkan mata. Ternyata bukan mata yang kita meremin. Terus belajar duduk katanya asalnya buki gini. Ternyata lain duduk yang dimaksud itu lain. Kalau kita di Bali kan ada mantramnya gitu. Bang statu katanya biar tetap pagel nih. Ting bergeming gitu modelnya. Oke. Nah, sekarang yang kita mau latih itu tadi apa? Ininya melepas dari titik-titikku menjadi bukan aku, bukan milikku. Ini bukan aku, itu bukan milikku. Sehingga dengan demikian ada dua yang sedang kita latih dan kita perdalam. Satu berkenaan dengan viveka. Viveka ini adalah kemampuan kita untuk memilah yang mana yang kekal, yang mana yang nggak kekal. Lalu yang kedua berkenaan dengan wairagya, belajar melepas, tidak melekat dan tidak terikat. Nah, kira-kira segitu dipahami malam ini, walaupun aluh hasannya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi? Kalau begini, aku bukan tubuh ini, aku bukan pikiran ini, aku adalah Brahman. Gimana itu pemaparannya? Ya, sekarang belajar menolak aja dulu. Belajar memutus, belajar menjadi saksi. Saksikan saja. Cukup disaksikan saja. Misalkan nih kita duduk, lalu misalkan kaki kita kesemutan. Belajar menyatakan, aku bukan kesemutan itu, aku bukan kaki itu. Ini jangan-jangan tadi semutan. Nikmati. Ya kan? Kan itu sering kan? Bungkar-bungkar ya. Itulah yang tadi dinyatakan seperti kita belajar nyetir. Kamu kan perhatiannya kan?
Kalau misalkan dia gitu, sekarang kan kita perhatian tadi kan, anggaplah karena objeknya apa saja dan kita berusaha untuk lepas kan. Jadi misalkan ketika kita duduk, misalkan kita duduk diam gitu, lalu genit misalkan nih, nggak apa-apa, perhatian bawa ke sana, pikiran boleh ke sana, pikiran, perhatian, rasa genitnya, terus apa lagi, kesadaran kita dan napas kita, nggak apa-apa ke sana gitu. Tapi kita sadari dia, belajar menyadari dan bukan aku gitu. Biarkan dia gatal gitu. Biarkan dia gatal. Kalau kita mau garuk boleh, nggak apa-apa, garuk lah. Tapi belajar aja ngamati dia amati saja. Boleh melakukan apa saja. Tapi kadang-kadang cobaan tuh selalu datang. Nah, makanya sekarang kita Kalau belajar kita sembahyang, dan kayak menyatakan ada semut, bahwa biar ada semut. disadari saja. Dia misalkan gatel, patut agak garuk lah dia. Tapi kesadaran kita itu kita sadari melakukan ini gitu. Susah nggak? Belajar melepaskan bahwa ini bukan aku, kita sadar bukan aku gitu. Kalau misalkan kita melakukan juga bukan aku yang melakukan. Masa susah? Butuh proses. Oke, kalau enggak ya sudah, kita belajar duduk dulu ya. Ya, kita belajar duduk dulu. Sampai mengerti nanti yang dimaksud. Tapi mulai besok coba setiap ini bukan aku gitu. Tubuh bukan aku. Kekesalan juga bukan aku. Kejadian bukan aku. Semua aja bukan aku. Lama-lama semakin sering kita begitu akan semakin mudah kita menjadi saksi dari semua kejadian, dari semua sensasi. Oke, teman-teman, kita akan bermeditasi, belajar meditasi. Kita awali dengan satu suara genta dan nanti kita akhiri dengan suara genta ya, biar kompak. Nah, ketika kita belajar meditasi, duduk selalu tegak supaya tubuh kita nyaman dan terasa enak. Karena ketika tubuh tegak, kita disiram dari jagat raya atas, diberikan kesembuhan, diberikan ketenangan, diberikan kedamaian, kita diarahkan. Napas seperti biasa, nggak usah diatur. Karena di awal kita belajar tenang, jadi perhatikan napasnya saja. Ketika tarik napas, ketika buang napas, perhatikan napasnya saja. Sampai lupa sama tubuhnya, sampai lupa sama pikirannya, sampai lupa sama perasaannya. Perhatikan napas, bahkan sampai napasnya pun lupa, seakan-akan kita tertidur tapi kita sadar. Ya, napasnya saja. Oke. Kita cukup 15 menit. Tangannya bebas, Tangan bebas senyaman-nyamannya. yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Boleh mau mudra begini, boleh. Kalau nggak mudra juga boleh. Mau begini saja juga boleh. Kayak gini. Satukan kedua ibu jari diadu. Itu boleh. Bebas, kita bebas. Oke, kita ingat perhatikan napasnya saja dulu. Sampai kita lupa sama tubuh kita lupa sama pikiran kita lupa sama perasaan kita ingat dan menyatu dengan napas, lalu bahkan kita lupa dengan napas. Kita awali dengan meditasi satu suara genta.